Shalom anak-anak, bersyukur senang sekali kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul untuk beribadah. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar boleh benar-benar menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Manusia hidup dalam tekanan yang terus-menerus setiap harinya. Setiap manusia ingin hidup dengan hati yang penuh damai. Namun, kekosongan hidup tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Ada hal-hal yang terus membuat hati manusia tidak damai. Di antaranya adalah 1. Dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dosa membuat hati manusia jauh dari kedamaian. Yang kedua adalah kegagalan dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Manusia berusaha mengatasi masalah hati mereka dengan cara mencari kepuasan di dalam dunia. Mereka berusaha mengumpulkan uang atau harta benda. Mereka mencari kedamaian dengan cara menempuh pendidikan yang tinggi. Mereka mencari kedamaian dengan cara memperoleh teman yang banyak. Mereka menginginkan kedamaian dengan mencari jabatan dalam pekerjaan. Mereka mencari hiburan yang menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya itu dapat memberikan damai sejahtera di hati manusia? Anak-anak, tidak ada orang yang suka dan ingin hidup di dalam kecemasan dan ketakutan. Bahkan bapak yang satu ini, dia juga tidak ingin hidup di dalam kecemasan, kegelisahan setiap hari. Bapak ini juga ingin hidup damai. Tetapi ternyata apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Memang secara harta, secara materi, bapak ini dia punya banyak sekali uang. Dia termasuk salah satu orang kaya di antara orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan bahkan kalau secara pekerjaan, bapak yang satu ini, dia juga bukan orang sembarangan. Tetapi dia punya pekerjaan yang sangat baik. Dia adalah orang kepercayaan dari Roma. Jadi bapak ini dia adalah orang kepercayaan dari Roma yang diminta untuk mengatur semua pemungut pajak bagi kerajaan Roma. Jadi dengan kata lain, bapak ini adalah ketuanya para pemungut cukai dan juga termasuk orang yang penting. Nah, anak-anak secara materi dia tidak kekurangan. Secara pekerjaan dia juga memiliki pekerjaan yang sangat hebat. Dia orang kepercayaan, uangnya banyak, dia orang kaya. Tetapi ternyata uangnya, jabatannya, pekerjaannya tidak bisa memberikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Semua yang dia miliki tidak dapat memberikan damai sejahtera yang sejati itu. Ketika banyak orang melihat dia dengan sebelah mata, ketika banyak orang melihat dia, kamu orang berdosa, di situ hatinya sudah mulai gelisah. Dia tidak nyaman. Dia mulai merasa orang lain tidak ada yang mengasihi dia. Karena konteks pada waktu itu banyak orang Yahudi yang membenci bapak ini, anak-anak.
Jadi dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat. Ketika dia hadir di suatu tempat, semua orang akan berusaha secepat mungkin untuk menghindari bapak ini. Kalau bisa tidak bertemu dengan dia. Kenapa orang-orang bisa begitu benci sama bapak ini? Karena mereka tahu bapak ini adalah orang kepercayaannya Roma. Makanya tidak ada orang Yahudi yang suka dengan dia. Bisa dibayangkan ya bagaimana rasanya ya. Tidak dipercaya sama orang, dia tidak memiliki teman, dia tidak diterima, dia ditolak di sana, di sini, di mana-mana dia ditolak. Bagaimana rasanya? Itu pasti sangat sakit, sangat sedih. Sakitnya di sini. Uang dan pekerjaan tidak dapat menggantikan kekosongan yang ada di dalam hati bapak ini, anak-anak. Namun suatu hari dia bertemu dengan satu pribadi yang luar biasa. Pribadi ini dia mau menyapa. Dia mau menyapa bahkan menawarkan diri, ayo aku mau makan bersama kamu. Tahu gak kamu siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Bayangkan deh ya, betapa senangnya bapak ini. Selama ini tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Selama ini tidak ada yang mau menyapa dia, berteman dengan dia. Tiba-tiba ada orang yang dia cukup dikenal pada masa itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia melewati jalanan itu, dia melihat ke arah bapak itu dan dia menyapa. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia menyapa. Bayangkan, itu hatinya tuh seperti udah dituang es dingin gitu. Wah, dituang air dingin. Oh, sejuk sekali. Dan bahkan lebih dari itu, anak-anak, dia bukan hanya sekedar menyapa, tetapi Tuhan Yesus mengajak bapak ini untuk makan bersama. Wow, luar biasa sekali. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan dan menyatakan kasih-Nya yang besar kepada bapak ini. Bisa dibayangkan betapa senangnya bapak ini. Kalau mungkin kita bayangkan ya, seperti seseorang yang sedang berada di tengah padang gurun berhari-hari yang begitu panas. Dia haus, dia butuh air, tetapi nggak ada air. Tapi tiba-tiba dia menemukan sumber air yang bisa memuaskan dahaganya, yang bisa memuaskan rasa hausnya. Dia langsung minum dengan begitu sukacita. Sepertinya begitu ya rasanya bapak ini. Dia selama ini tidak ada teman, tidak dipercaya sama orang kecuali orang Roma itu. Tetapi Tuhan Yesus datang tidak sama seperti orang Yahudi yang lain. Tuhan Yesus datang untuk menjadi sahabat bagi bapak ini, memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera di dalam hati bapak ini. Tahukah kalian siapa nama bapak ini? Ayo. Betul, namanya adalah Bapak Zakeus. Nah, sesudah Tuhan Yesus menyapa dan mengajak makan, tahukah kamu apa yang terjadi? Pasti kalian udah tahu ya. Ada banyak orang Yahudi yang masih tetap menghina kebersamaan dari Zakeus ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka semua berkata, ngapain Tuhan Yesus mau makan sama orang berdosa? Ngapain? Dalam kondisi seperti itu, orang-orang di sekitar Zakeus, mereka masih mengumpat, mereka masih menghina, mereka masih mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Zakeus. Tetapi satu hal yang berubah di sini adalah kecemasan, rasa tidak nyaman di hati Zakeus tidak ada lagi. Bagi Zakeus, kasih Yesus udah lebih dari cukup. Kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Zakeus sudah lebih dari cukup. Ketika semua orang, banyak orang di sekelilingnya masih menghina, ngapain Tuhan Yesus mau makan dengan orang berdosa itu? Tetapi Zakeus tidak lagi merasa dirinya tidak aman. Dia tidak lagi merasa dirinya kosong, enggak.
Tetapi kasih Yesus itu melimpahkan damai sejahtera di dalam hidup Zakeus. Damai sejahtera itu dibuktikan dan diwujudkan dengan cara dia mengembalikan 4 kali lipat dari semua uang yang telah dia peras. Dan juga dia juga rela memberikan setengah dari apa yang dia punya kepada orang-orang yang miskin. Anak-anak, jika kita ingin hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran dan lain sebagainya. Hanya satu caranya. Damai sejahtera itu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan ketika hidup kita melekat erat bersama dengan Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu bisa kita rasakan ketika kita benar-benar merasakan bagaimana kasih Yesus yang besar dinyatakan kepada kita. Damai sejahtera itu akan melingkupi hidup kita ketika kita benar-benar sudah merasakan adanya pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga relasi kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Anak-anak, Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Tuhan Yesus mau menerima kamu apa adanya. Mungkin orang lain tidak bisa menerima kamu apa adanya, tetapi Tuhan Yesus mau menerima kamu apa adanya. Dia mau berkorban di kayu salib untuk setiap kita. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa merasakan pengampunan yang dari Allah. Hidup kita dipulihkan. Dan kita merasakan damai sejahtera yang tiada tara. Harta lewat, ya. Jabatan lewat. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lewat. Kasih Yesus lebih dari semuanya itu. Kasih Yesus tiada bandingannya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 menuliskan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, anak-anak, tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan ketika kita memiliki damai itu, Allah juga berharap hidup kita bisa memberikan damai, bisa memberikan sukacita untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita bersyukur atas damai yang sudah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengisi hari-hari kita dengan damai sejahtera yang dari Allah. Sehingga hidup kita hari demi hari semakin memuliakan Allah dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang sejati yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh merasakan pengampunan yang dari Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kasih yang luar biasa yang daripadamu. Bantu kami Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kami. Kami tahu ketika kami hidup di dunia ini ada begitu banyak hal yang membuat hati kami cemas, membuat hati kami takut. Tetapi saat ini Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi kami hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Karena kami sudah merasakan kasih dan pengampunan yang luar biasa yang dari Tuhan. Kasih Allah yang tidak terbatas sudah kami rasakan. Bantu kami Tuhan untuk terus hidup di dalam damai itu. Dan hidup kami pun menjadi pembawa damai bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.